Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Alexander Agus Sinaga dengan NIM 0820 11633062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yaitu dari mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Organisasi, yaitu tugasnya tentang artikel pemimpin itu dilatih dan diciptakan atau dilahirkan. Oke, saya akan share screen. Oke, yang pertama itu pemimpin itu dilahirkan dan dilatih. Yaitu artikel ini saya mendapatkan referensi dari jurnal, yaitu Our Leader Born or Made, A Point of View, dan ditulis oleh Saudari Tri Wulida Aprianti dari Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Oke. Kepemimpinan banyak memiliki definisi, apalagi dalam bidang bisnis dan manajemen. Berdasarkan survei atau Barker 1997, mengidentifikasi bahwa sebagian besar praktisi mendefinisikan kepemimpinan sebagai keterampilan kemampuan, beberapa mendefinisikannya juga sebagai peran atau posisi, tindakan, lalu ada juga yang mendefinisikan itu sebagai pengalaman atau hubungan yang memengaruhi. Secara sederhana itu kita dapat mengartikan bahwa kepemimpinan adalah keterampilan atau kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan beberapa perubahan. Namun, saat ini belum ada kesepakatan bahwa pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Hal ini masih menjadi kontroversial sampai saat ini. Dua pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Kelton pada tahun 1996 mengidentifikasi bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dipelajari, berdasarkan Griffin Theory. Di sisi lain, Benis and Nanus pada tahun 1986 yang dikutip dalam Kelton 1996 berpendapat bahwa pemimpin itu dipelajari. Kirk and Locke 1991 berpendapat keduanya, yaitu pemimpin dapat dilahirkan dan dapat dipelajari. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan hal ini, ada 5 komponen yang diusul sebagai kepemimpinan sine qua non oleh banyak ahli teori kepemimpinan, yaitu ini, Russell, Posner, Levy, Saros, Kotler, and Wall. Hal ini dapat menjadi analisis untuk menyelesaikan penjelasan tersebut. Beberapa komponennya itu yang pertama kredibilitas atau credibility. Kredibilitas adalah hal yang paling krusial dalam hal kepemimpinan. Kredibilitas memiliki 3 faktor, yaitu kejujuran, kompeten, dan menginspirasi. Jujur berkaitan dengan konsistensi antara tindakan dan perkataan pemimpin tersebut, kompeten berkaitan dengan mampu melakukan tugas yang diberikan dengan cara yang unggul, efektif, dan efisien. Inspirasi adalah menjadi antusias, energik, dan positif tentang masa depan. Untuk memperoleh semua hal tersebut, kredibilitas diperoleh dengan waktu yang panjang untuk dikembangkan dan diperoleh, dan dapat hilang dengan mudah. Dan kata lain, kredibilitas dapat dipelajari dan dibangun untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pemimpin itu dapat dibentuk. Yang kedua, kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial yang memungkinkan seseorang untuk menyadari emosinya sendiri dan orang lain sebagai panduan untuk berpikir dan mengambil tindakan. 5 komponen kecerdasan emosional adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua, pengaturan diri, kemampuan berpikir sebelum bertindak. Lalu motivasi, pencapaian tinggi, optimisme, dan komitmen organisasi. Empati, kemampuan untuk memahami dan memperlakukan orang lain berdasarkan reaksi emosional. Lalu keterampilan sosial, yaitu efektivitas dalam mengelola perubahan hubungan dan membangun jaringan. Berdasarkan komponen tersebut, kecerdasan emosional memiliki adanya kaitan dengan komponen genetik. Oleh karena itu, tapi ada juga peneliti juga itu menganggap bahwa dapat dipelajari juga. Maka kita dapat mengartikan bahwa pemimpin itu dapat dilahirkan dan diciptakan.
Lalu yang ketiga itu karakter. Karakter seseorang dapat dilihat dari tindakannya, benar atau tidak dari segi moralitas. Karakter merepresentasikan apa yang ada dalam dirinya, yang mengartikan pemimpin itu dilahirkan. Lalu ada pendapat mengatakan bahwa karakter ini dipelajari dan harus dikembangkan seumur hidup. Oleh karena itu, pemimpin itu dilahirkan dan dapat diciptakan atau dilatih. Yang keempat itu etika. Etika mengacu pada keadilan yang memperlakukan seseorang secara adil, tidak memihak, dan adil, dan juga perilaku bertanggung jawab antara individu dan kelompoknya. Lalu Ciola pada tahun 1995 mengatakan bahwa etika adalah subjek yang diketahui orang dari pengalaman. Oleh karena itu etika tidak ada kaitannya dengan gen, maka pemimpin itu dipelajari bukan dilahirkan. 5 itu kerohanian, spirit atau spiritualitas. Spiritualitas merupakan hubungan sesuatu yang tidak wujud, tetapi juga nyata di luar diri yang dikenal dengan istilah pencipta, Tuhan, dan kekuatan transenden. Hammer pada tahun 2004 mengklaim bahwa gen memiliki pengaruh yang kuat terhadap spiritualitas yang mengartikan tidak dapat dipelajari, melainkan melekat pada diri seseorang. Hal ini mengartikan bahwa pemimpin tidak dapat dipelajari, atau pemimpin itu dilahirkan. Berdasarkan 5 komponen di atas, kita dapat mengartikan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan dapat juga dipelajari. Gitu. Jika seorang memiliki jiwa pemimpin dari kecil, tapi dia tidak mengembangkan jiwa kepemimpinannya, sama saja dia tidak memiliki kualitas pemimpin yang kuat, sehingga orang-orang yang dipimpin tidak efektif dan efisien. Hal ini mengartikan bahwa pemimpin juga ada kaitannya dengan pengalaman dan jam terbang yang banyak. Maka daripada itu, pemimpin itu yang pertama itu dilahirkan, bisa juga. Yang kedua itu pemimpin itu dilatih. Oke. Yang kedua itu contoh pemimpin yang memiliki jiwa pemimpin yang dari kecil. Yaitu saya mengambil contoh Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo sudah memiliki jiwa kepemimpinan dari kecil. Sejak dari SD, dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat SMA, dia juga mengikuti kegiatan kepramukaan di kampus juga. Dia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 sampai 2009. Lalu saat ini dia menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ini mengartikan bahwa Pak Ganjar Pranowo ini dari kecil itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang dari kecil. Yaitu emang dari kecil itu dilahirkan dia mempunyai jiwa pemimpin. Dan dia mengembangkan jiwa kepemimpinannya itu, yaitu menjadi ketua kelas, lalu juga mengikuti kegiatan kepramukaan, lalu menjadi gerakan nasional pas di kampus, lalu menjadi ketua DPR, sampai sekarang menjadi Jawa Tengah. Sampai sekarang dia menjadi gubernur Jawa Tengah, yang mengartikan bahwa dia itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dalam diri. Selanjutnya, saya mengambil tokoh yang kedua, Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin dianugerahi gelar pahlawan nasional di Indonesia. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang dari sejak muda atau remaja. Dia merupakan sebuah tokoh lokal Betawi yang selalu memikirkan rakyat jelatanya. Dia memimpin sebuah organisasi kedaerahan bernama Kaum Betawi yang didirikan oleh ayahnya. Dia pernah menjadi Dewan Kota Jakarta, lalu dia pernah diangkat menjadi Wakil Wali Kota tingkat 1. Pada tahun 1930, dia menjadi Ketua Fraksi Nasional di Dewan Rakyat. Dia ikut membentuk PPPKI yang didirikan di Bandung 17 Desember 1927. Dia juga pernah memimpin Parindra. Kita juga menyimpulkan Muhammad Husni Tamrin juga Muhammad Husni Tamrin ini memiliki jiwa kepemimpinan dari kecil karena dia tokoh lokal, karena dia juga dari kecil selalu berteman dengan rakyat jelata gitu. Dia juga jadi tokoh lokal Betawi di organisasi kedaerahannya, yaitu Kaum Betawi. Dan sampai akhirnya dia itu pada saat dewasa, dia itu memimpin partai, fraksi nasional atau Dewan Kota Jakarta, wakil wali kota. Oke, selanjutnya contoh pemimpin yang tidak terlihat bakat sebagai pemimpin dari kecil. Dan ternyata
ketika dewasa, dia itu menjadi pemimpin yang handal. Contohnya itu, pertama itu Bill Gates. Bill Gates itu orang itu introvert pas kecil. Dia itu tidak banyak bicara, pendiam, dan suka membaca. Seorang penulis dan ahli kepribadian introvert, Susan Chen, mengatakan Bill Gates dalam mengasah kemampuan sosialnya itu, Bill Gates tidak akan pernah menjadi Bill Clinton yang merupakan Presiden Amerika ke-42 karena saking introvertnya. Gitu. Namun, sampai sekarang, menjadi pendiri Microsoft, ia mengatakan bahwa introvert harus cerdas mencari dan memanfaatkan kelebihannya. Hal ini mengatakan pemimpin itu dilatih. Gitu. Nah, dia dari kecil itu nggak punya kepemimpinan gitu, sampai seorang penulis dan ahli kepribadian introvert itu, Susan Chen, mengatakan dalam kemampuan sosialnya itu kan pemimpin itu harus mempunyai kemampuan sosial. Sedangkan Bill Gates ini tidak mempunyai kemampuan sosial gitu, tidak akan pernah menjadi Bill Clinton. Lalu yang kedua, Marissa Mayer. Marissa Mayer merupakan CEO Yahoo yang mengakui bahwa dia orangnya itu kikuk dan pemalu. Dia hanya suka menulis kode atau coding. Namun kini dia menjadi seorang CEO Yahoo. Lalu ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menulis artikel ini. Oke, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah atau cuma ada yang salah, mohon maaf dan dapat dikoreksi di kolom komentar bawah. Sekian dan terima kasih.